Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok terakhir dari mata kuliah pendidikan anak usia dini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai problem pengembangan pendidikan anak usia dini. Bersama saya Eva Retna Mulyani NIM 036 dan juga rekan saya Ananda Safira NIM 131. Please attention. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai apa sih PAUD itu. Nah, PAUD atau pendidikan anak usia dini pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Secara institusional, pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletaan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, maupun kecerdasan spiritual. Sementara itu, secara yuridis ialah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan yang berupaya memberikan pembinaan kepada anak usia dini dengan menggunakan cara bermain sambil belajar dengan tujuan yang dapat merangsang perkembangan anak sehingga anak usia dini siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya adalah macam problem pengembangan pendidikan anak usia dini. Menurut Slamet Suyanto, permasalahan lain yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan anak usia dini di Indonesia adalah yang pertama ekonomi lemah, kedua kualitas asuhan rendah, ketiga kualitas PAUD rendah, keempat program intervensi orang tua yang rendah, kelima ada kuantitas PAUD, dan yang terakhir atau keenam ada kualitas guru PAUD yang rendah. Lalu yang pertama ada ekonomi lemah. Lebih dari 30% anak-anak Indonesia hidup dalam taraf kemiskinan. Di antara mereka, secara kebutuhan hidupnya kekurangan, ada yang mengalami gizi buruk sehingga berpengaruh pada pertumbuhan intelektualnya yang terhambat. Lalu selain itu, saya juga pernah menemui orang-orang yang berekonomi lemah. Mereka itu menganggap bahwa PAUD itu tuh tidak penting seperti itu ya. Jadi yang penting si anak itu bisa membaca, bisa menulis, lalu nanti langsung dimasukkan ke SD tanpa PAUD terlebih dahulu. Selanjutnya ada kualitas asuhan rendah. Banyak ibu yang tertekan dan tidak siap memiliki anak dikarenakan beberapa faktor seperti kondisi hidup yang kekurangan, kurang berpendidikan, dan lain-lain, sehingga tidak tahu cara mengurus anak diabaikan asal dia diam seperti dengan memberikan handphone. Nah, itu sangat sekali dengan kehidupan sekarang ya, karena banyak ibu-ibu, khususnya tuh ibu muda yang tidak terlalu paham bagaimana menghadapi anak seperti itu. Jadi asal anak diam, itu tuh dilakukan oleh orang tuanya dengan seperti memberikan handphone. Nah, makanya anak-anak sekarang itu agak berbeda gitu ya dengan anak yang zaman dulu yang lebih banyak bermain di luar dengan teman-temannya seperti itu. Selanjutnya, kualitas PAUD rendah. Institusi PAUD negeri sangatlah sedikit, hanya sekitar 1% dan 99% lainnya adalah swasta. Dengan demikian, taraf ekonomi yang berbeda-beda menyebabkan jarangnya ada orang tua yang mau memasukkan ke PAUD. Contohnya ada pada masyarakat pedesaan. Berbanding terbalik dengan kondisi PAUD di perkotaan, yang beberapa lembaga PAUD-nya ini memberikan fasilitas lebih
dalam sekolahnya dan biayanya itu tidaklah murah seperti contoh PAUD Al-Azhar yang berkisar 5 juta seperti itu biayanya ya. Jadi benar, di daerah saya sendiri di pedesaan itu orang tua tuh sedikit gitu yang memasukkan anak-anaknya ke dalam PAUD. Dan PAUD di daerah saya ini masih itu ya, masih menumpang pada kelurahan-kelurahan gitu. Jadi nggak ada bangunannya sendiri gitu. Jadi PAUD-nya tuh masih numpang dalam kelurahan. Jadi kalau setiap hari tertentu untuk PAUD, setelah itu baru digunakan dan dioperasikan lagi menjadi kelurahan. Jadi yang digunakan itu semacam hall-nya seperti itu ya, dimanfaatkan menjadi PAUD. Selanjutnya ada program intervensi orang tua yang rendah. Program intervensi untuk membantu keluarga dengan anak usia dini masih sangatlah rendah. Pos pelayanan terpadu atau posyandu belum dapat mencukupi kebutuhan mereka. Di beberapa negara maju, keluarga yang tidak mampu mendapatkan gaji, bantuan makanan pokok, dan susu untuk anak-anak. Bantuan serupa sangat terbatas, tidak reguler, dan belum bisa mencakup seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Dapat dilihat faktanya bahwa masih ada ibu hamil yang kekurangan gizi dan tidak pernah memeriksakan diri ke dokter, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janinnya kurang terawat dan tidak optimal. Kejadian seperti ini juga masih sangat banyak sekali ditemui di pedesaan-pedesaan seperti itu ya, khususnya. Jadi banyak ibu-ibu hamil itu hanya makan makanan biasa seperti itu yang kurang bergizi untuk janinnya. Jadi si ibu itu yang penting tuh kenyang dan tidak terlalu berpikir apakah nanti anakku ini gizinya terpenuhi atau tidak, seperti itu ya. Baik, kita masuk kepada problem yang selanjutnya, yaitu dari kuantitas pendidikan anak usia dini, di mana dari jumlah pendidikan anak usia dini sendiri, kurun waktu 3 tahun terakhir ini semakin meningkat pesat. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 238.000 lembaga pendidikan anak usia dini dan sebanyak 6.000 lembaga PAUD ini dimiliki oleh pemerintah, dan sisanya adalah dari lembaga swasta. Dan minimnya jumlah TK di negeri ini memberi persepsi bagi orang tua yang taraf ekonominya rendah merasa pendidikan prasekolah ini tidak wajib dan cenderung langsung berfokus pada jenjang sekolah dasar. Padahal justru pada masa Golden Age itulah anak Pearly ini dibentuk karakteristiknya sejak dini. Lalu selanjutnya kita masuk kepada problem yang terakhir, yaitu dari kualitas guru pendidikan anak usia dini yang rendah. Pemerintah telah menetapkan bahwa guru taman kanak-kanak itu harusnya setara dengan program D2 atau mengenyam pendidikan 2 tahun di perguruan tinggi. Tetapi pada realita lapangannya banyak guru-guru TK ataupun guru-guru PAUD yang berasal dari SPG, TK, SPG, bahkan lulusan SMA dan SMP. Kondisi ini diperparah dengan adanya otonomi daerah, karena banyak daerah yang tidak mampu mengangkat gaji guru TK, dan banyak guru TK yang digaji jauh di bawah dari kebutuhan hidup minimal, bahkan lebih rendah dari pembantu rumah tangga. Dan kondisi inilah yang menyebabkan mutu guru TK ini rendah. Oke, kita masuk pada pengembangan pendidikan anak usia dini. Perkembangan PAUD di negara-negara maju ini memanglah sangat pesat. Oleh karena itu, agar pendidikan anak usia dini di Indonesia semakin maju dan berkembang seperti negara-negara maju, maka guru-guru, pendidik, praktisi, dan profesi pendidikan anak usia dini perlu senantiasa
mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan wawasan tentang pendidikan anak usia dini. Berbagai seminar, berbagai simposium, dan konferensi PAUD secara lokal maupun internasional ataupun nasional, perlu untuk dilakukan. Untuk fungsinya yaitu bisa bertukar gagasan, ide, dan pengalaman untuk membangun dan mengembangkan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Dan tak kalah pentingnya adalah adanya regulasi atau kebijakan pemerintah yang mendukung terhadap pendidikan anak usia ini dapat mengembangkan dari kualitas maupun kuantitas dari pendidikan anak usia dini itu sendiri. Oke, agar lebih jelasnya, maka di sini ada saya kasih contoh kasus mengenai pengembangan ataupun mengenai problem dari pendidikan anak usia dini, yaitu kasus yang terjadi adalah banyak ratusan guru pendidikan anak usia dini atau guru PAUD ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Kota Bandung yang terjadi pada tahun 2016. Demo ini mengangkat atau mempermasalahkan problem dalam pengembangan PAUD ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama dari tingkat di protesnya yang pertama, petisinya berisi tingkat pendidikan guru ini hanya 23,606% yang berpendidikan S1, sementara menurut standar nasional pendidikan seharusnya guru PAUD ini baik formal maupun non formal minimal S1 PAUD dan psikolog kependidikan. Lalu yang dipersoalkan kedua adalah mempersoalkan tentang mengenai kualitas program dan lembaga PAUD yang masih sepertiga anak usia 3-6 tahun ini tidak mendapatkan layanan PAUD. Nah, terus juga di sini yang ketiga mempermasalahkan mengenai gizi dan status guru PAUD non formal. Mohon maaf, dari masalah gizi ini yang dimaksud adalah masalah kebutuhan ekonomi dari guru-guru PAUD yang tidak mencukupi karena gaji rendah, dan juga status guru PAUD ini, guru PAUD yang non formal ini kebanyakan belum dianggap sebagai guru, dan sedangkan hanya guru-guru PAUD yang berstatus di lembaga formal itu yang mendapatkan kesetaraan seperti guru, sudah termasuk guru dalam lembaga itu. Jadi sangat tidak ada ketidakadilan di sini. Maka mereka mengadakan demo di depan gedung DPRD Kota Bandung untuk mempersoalkan mengenai keadilan yang didapat oleh guru-guru PAUD untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas PAUD itu sendiri. Baik, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu mengenai unity of science. Dalam pengembangan PAUD ataupun problem PAUD kali ini, di sini menurut pandangan dari Islam itu sendiri Islam mengajarkan atau menjelaskan mengenai hak-hak anak dalam pendidikan itu sebetulnya terkait erat dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, dan orang tua pun memiliki kewajiban memberikan perhatian kepada anak dan juga dituntut untuk tidak lalai dalam mendidiknya. Jika anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis mendidiknya termasuklah bagian dari menunaikan amanahnya. Justru orang tua yang tidak mendidik anak, tidak memberikan pendidikan pada anaknya, justru termasuk kepada orang tua yang melalaikan hak-hak anaknya, dan mereka termasuk khianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ditulis dalam surat An-Nisa ayat 58. Baik, terima kasih kepada perhatian teman-teman sekalian yang sudah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.